Skuad muda Garuda akan menghadapi timnas U17 Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah, Arab Saudi. Malam ini, bagaimana dukungan keluarga pemain dan supporter timnas? Kita berbincang bersama Oktamus Sylvester, ayah Evandra Floresta, pemain timnas U17 yang bergabung dari Malang, Jawa Timur, dan Muhammad Erlangga, ketua Garuda Arab Saudi dari Jeddah, Arab Saudi. Pak Oktamus, apa kabar? Selamat petang, selamat malam juga. Selamat petang untuk semuanya. Baik, saya ke Pak Oktamus lebih dulu. Kabar gembira, Indonesia 1-0 melumpuhkan Korea Selatan dan kita siap bertanding malam ini. Bagaimana perasaan Anda, keluarga, melihat Evandra sukses mencetak gol? Kami sekeluarga bahagia, senang. Tentunya kami bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah diberi kemenangan dan atas Korea Selatan. Demikian. Kemarin ketika sebelum bertanding mungkin dengan Korea Selatan, apa saja perbincangan keluarga dengan Evandra sehingga tampaknya memicu semangat Evandra untuk begitu yakin mencetak gol mungkin? Ya, kita berpesan sebelum bermain dengan Korea Selatan dia sempat telepon, kita berbincang. Saya bilang tenang, jangan takut dengan nama besar. Kita sama-sama manusia. Tetap bermain dengan tenang, apa yang sudah diajarkan pelatih, coach Nova, terapkan, ikuti apa arahan pelatih. Ya. Jangan takut dengan bayangan, karena Korea Selatan jangan. Kamu harus yakin dengan keyakinan bahwa kamu bermain bola. Ya. Saat Pak Oktamus memberikan semangat kepada Evandra untuk tetap percaya diri, jangan khawatir dalam bermain begitu, saat itu apa respon dari Evandra? Siap laksanakan gitu atau gimana? Anaknya sampaikan siap ya, saya akan main semaksimal. Saya bilang ya main, jangan takut dengan nama besar Korea Selatan. Sebenarnya kalau bisa diceritakan Pak, sejak kapan sebenarnya Evandra bercita-cita masuk ke timnas untuk membela Indonesia? Dari waktu main di SS, waktu masih usia dini dari bawah, ya mungkin kita selalu nonton pada saat timnas main, dan kita sampaikan kamu harus bisa seperti itu, kamu bisa kalau kamu terus latihan. Ada bahasa Jawa yang saya sering ucapin ke dia, itu ada bahasa Jawa itu bilang kudu kulino, kamu harus terbiasa kalau mau pingin hebat ya harus terbiasa megang bola, nendang bola gitu. Bahasa Jawanya kayak gitu. Itu yang bikin motivasi dia, harus kulino. Bahasa Jawanya gitulah, kita tinggal di Jawa jadi seperti itu. Jadi cita-cita Evandra didukung penuh oleh orang tua sehingga saat ini kita lihat bagaimana Evandra mampu menampilkan penampilan yang luar biasa. Tapi setelah kemarin nih Pak Oktamus, Evandra berhasil mencetak gol begitu. Ada komunikasi mungkin dengan keluarga? Ya ada setelah kembali sampai hotel dia sempat telepon mamanya. Disambungkan ke saya, terus saya tanya, kamu gimana perasaanmu? Bahwa ragu-ragu besar sekali, jadi beliau ragu. Sempat ditawarkan ke kaptennya, Mas Panji. Panji juga menolak, sempat ditawarkan juga ke Pandi. Pandi juga nolak, ditawarin juga ke Becker, nolak juga. Ya, akhirnya mau nggak mau dia. Saya bilang kamu ragu-ragu. Dia bilang iya betul, saya bebannya terlalu berat. Tapi ya oke lah, puji Tuhan, alhamdulillah semua itu bisa lewat. Jadi Evandra ini punya double pelatih ya Pak, soalnya dari rumah juga kasih pelatihan mental gitu ya? Iya, saya kalau nonton pasti saya evaluasi. Jadi nanti setelah dia pulang, nanti kami duduk sama-sama, kalau enggak kami ke lapangan, ya, kami drill ulang nih, apa kesalahannya kamu, sehingga dievaluasi gitu. Jadi setiap Evandra selesai bertanding selalu ada evaluasi begitu dari Bapak begitu? Ya tentu harus ada evaluasi, kalau enggak nanti dia merasa benar.
Baik, saya beralih ke Mas Erlangga dulu. Mas, kemarin permainan cukup ciamik, masyarakat Indonesia sangat happy tentu saja menonton pertandingan 1-0 begitu. Berani melumpuhkan yang dilawan itu Korea Selatan, bukan lawan yang main-main begitu. Bagaimana supporter di sana melihat performa dari timnas terutama gol yang disumbang oleh Ervandra? Iya, jadi kami semua kan sebelum pertandingan sudah tahu ya ekspektasi dan target adalah sebenarnya seri. Jadi di menit 90-an pun waktu kita lihat skor 0-0 kita tuh sudah happy gitu. Kita sudah nonstop nyanyi dari menit 0 sampai menit 90 dan udah menit 90 kita terus bernyanyi sampai ada momen akhirnya dapat penalti kita tuh benar-benar udah di luar dugaan kami ya. Itu benar-benar euforianya semua status stadion tuh nonstop sampai 7 menit kan perpanjangan waktu itu kita sampai habis itu nggak berhenti gitu kita nyanyi suara saya sampai habis kita pukul-pukul drum terus itu kita alhamdulillah sangat bahagia dan sangat bangga karena ini jauh di atas ekspektasi kita. Seri pun kemarin kami sudah puas gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi suasana sangat haru juga ya kemarin ya? Betul. Baik, sekarang yang kita tahu pastikan ada rasa semangat yang lebih besar lagi kan setelah kemarin Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dan malam ini kita juga akan kembali berlaga. Apakah jumlah supporter semakin besar, semangatnya semakin membara gitu? Iya, jadi kalau kami kan dari Garuda Arab Saudi ini berpatokan dari tiket yang disediakan sama panitia ya, Mbak. Jadi panitia ini menjual tiket 10% dari kapasitas stadion. Stadionnya ini berkapasitas 20.000. Untuk pertandingan yang kemarin lawan Korea itu kami lihat dari aplikasi untuk pembelian tiket karena semua pembelian online. Aplikasi itu yang dibuka sekitar 2.000 seat. Itu dibagi setengah untuk Indonesia dan kemarin setengah untuk Korea. Walaupun Korea yang datang hanya kurang dari 10 orang dan itu kita habisin kemarin sekitar 1.500 seat sold out. Walaupun yang datang mungkin tidak semua. Nah, untuk pertandingan malam ini kami lihat di aplikasinya sectionnya ditambahin, Mbak. Dari yang kemarin jatah yang Indonesia itu ditambahin satu section lagi. Satu section kurang lebih 200-300 orang. Jadi kita bisa kira-kira seat yang dijual untuk kami supporter Indonesia itu sekitar 1.500 sampai 1.800 tiket dan tadi 12 jam sebelum kick off saya buka aplikasinya semua sudah sold out. Jadi kita jadi harapannya insya Allah mungkin ya kita berharap 70% dari itu datang ya mungkin lebih banyak dari yang kemarin lagi. Jadi para supporter siap memanaskan situasi juga di sana, memberikan semangat kepada timnas melawan Yaman ya? Siap. Oke baik, saya ke Pak Oktamus lagi. Pak, jelang pertandingan sudah ada komunikasi dengan Evandra mungkin, lalu kemudian dukungan kepada timnas supaya ciamik lagi mainnya malam ini? Ya, udah kita sampaikan, udah berkomunikasi, kita sampaikan jangan menganggap remeh Yaman. Belum tentu yang lemah itu tidak kuat gitu. Jadi harus tetap waspada, tetap bermain maksimal apa yang sudah diterapkan pelatih ikutin. Jadi tapi terlebih saya bilang jangan menganggap remeh lawan itu aja. Karena itu bumerang, itu kesalahan besar kalau menganggap remeh lawan. Jadi artinya Pak Oktamus juga melihat kira-kira prediksi susunan pemain begitu sehingga apa yang Pak Oktamus sampaikan kepada Evandra mengantisipasi para pemain lalu kemudian susunan pemain dari Yaman seperti apa Pak Oktamus? Yang jelas semua tim yang turun di semua pemain yang sudah masuk ke level timnas itu pasti bukan sembarangan. Jadi saya sampaikan ke dia semua itu pemain hebat, jadi jangan pernah menganggap remeh lawan, itu aja. Siapapun yang diturunkan ya harus maksimal, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Pak Oktamus melihat bagaimana kira-kira kekuatan Yaman yang akan melawan Indonesia malam ini, apakah ada perlu strategi khusus begitu sehingga kita bisa melewati benteng pertahanan dari Yaman sehingga cetak gol lagi lah? Kalau dilihat sih dengan Yaman pasti mungkin mainnya yang jelas Kosnova nggak mungkin pasang total pertahanan kayak kemarin dengan Korea kan kita lihat hampir 90 menit bermain kita memang murni bertahan. Tapi kita punya keberuntungan ya mungkin Tuhan berpihak pada kita. Tapi kalau dengan Yaman ini saya yakin mungkin Coach Nova
pasti taktiknya pasti akan berubah dari yang kemarin kita lawan dengan Korea Selatan. Artinya malam ini bisa lebih kalem ya mainnya ya. Mungkin Mentalnya maksudnya. naik lah. Oke, baik, saya ke Mas Erlangga. Kira-kira bagaimana nih? Kemarin kita memang sudah menang begitu agresif melawan dari Korea Selatan. Malam ini dengan Yaman. Kira-kira pola permainan apa yang cocok begitu sehingga kita bisa kembali memperebutkan tiket gitu? Ya, kalau dari komunikasi kami dengan beberapa staf tim nasional, memang target dari awal kan adalah tim nasional kita ini mengejar kemenangan melawan Yaman dan melawan Afghanistan ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari statement seperti itu, yang harapan kita adalah mungkin untuk pertandingan malam ini tim kita akan lebih menyerang sedikit. Dengan harapan kami adalah adik-adik kita di tim nasional ini tetap kuat dalam bertahan, karena pertahanan itu adalah sebenarnya penyerangan terbaik ya. Kita bisa main 0-0 dan nanti gol 1 aja, yang penting kan 3 poin ya. Percuma kita main nyerang terus, main cantik tapi ternyata kalah gitu, kalah 5-1, kalah banyak lah. Jadi kita percaya dengan kualitas tim, dan Coach Nova dan staffnya tuh kan lebih tahu dengan kualitas pemain yang ada, yang dia punya, dan mungkin strategi yang terbaik Coach Nova yang lebih tahu. Harapan kita adalah kita bisa melihat lebih agresif sedikit untuk menyerang, tapi tetap disiplin dalam bertahan. Harapan kita adalah menang, karena target kita sebenarnya adalah Piala Dunia Qatar nanti di November 2025. Oke, baik. Pak Kutamu, saya punya pertanyaan terakhir. Apa pesan terakhir Bapak kepada Evander dan juga seluruh timnas hingga dapat bertanding malam ini dengan performa yang sempurna, dengan mental yang baja? Lakukan yang terbaik untuk negara. Lakukan yang terbaik dan mental tetap terjaga gitu ya? Nah. Baik, kalau Mas Erlangga, apa harapannya kepada timnas kita malam ini supaya ciamik main di lapangan? Ya, harapannya nih kan adik-adik kita nih masih usia remaja ya sebenarnya ya, yang adult 15-17 tahun. Harapannya adalah tetap rendah diri gitu, tidak ada star syndrome. Dan kita lihat memang Coach Nova dan tim kepelatihan dan tim psikiatrisnya juga yang di bawah psikolognya juga memang berusaha membuat adik-adik kita ini tetap level headed lah. Jadi harapannya adalah mereka fokus untuk bermain bola, karena tujuannya adalah mereka mau karir mereka di sepak bola, fokus main bola sebagus-bagusnya sampai menggapai mimpi kita, karena mereka ini bukan cuma di U17 ini aja, harapan kita ke depannya sampai Piala Dunia nanti, Piala Dunia 2034 nanti di Saudi akan kita sambut juga mereka, adik-adik ini yang nanti akan main di Saudi lagi. Ya, harapan yang terbaik untuk timnas U17, semoga menang malam ini. Terima kasih Pak Kutamus, terima kasih Mas Erlangga telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.